Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alih Kuadana Rangkuti dengan NPM 2014210114 dari kelas reguler 1 klaster 2 4B SKK. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Muhammad Fahreja STMT dengan mata kuliah Medan Elektromagnetik. Kali ini saya akan mempresentasikan penggunaan elektromagnetik pada alat elektronik pada sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik adalah sebuah medan terdiri dari dua medan vektor yang berhubungan, medan listrik dan medan magnet. Ketika dibilang medan elektromagnetik, medan tersebut dibayangkan mencakup seluruh ruang. Biasanya medan elektromagnetik hanya terbatas di sebuah daerah kecil di sekitar objek dan dalam ruang. Vektor E dan B yang merupakan karakter medan masing-masing memiliki sebuah nilai yang didefinisikan pada setiap titik ruang dan waktu. Bila saja medan listrik atau E bukan nol dan konstan dalam waktu, medan ini dikatakan sebuah medan elektrostatik. E dan B atau medan magnet dihubungkan dengan persamaan Maxwell. Medan elektromagnetik dapat dijelaskan dengan sebuah dasar kuantum oleh elektrodinamika kuantum. Berbagai penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Elektromagnetik adalah suatu peristiwa perubahan sifat dari logam, baja, atau besi menjadi sebuah magnet atau menjadi sebuah medan magnet yang terdapat di dalam kumparan dengan muatan listrik. Sedangkan elektromagnet ialah medan magnet yang sengaja diciptakan dengan cara melilitkan sebuah kawat pada konduktor berupa logam, baja, ataupun besi, selanjutnya dihubungkan dengan aliran listrik. Elektromagnet juga dikenal dengan istilah magnet listrik. Dengan adanya konsep tersebut, dapat dipermudah beberapa pekerjaan dengan manfaat prinsip elektromagnetik. Berikut beberapa contoh penerapan konsep elektromagnetik dalam kehidupan, diantaranya 1. Pengeras suara. Cara kerja dari alat ini adalah mengubah energi listrik menjadi bunyi dengan berbagai mekanisme khusus. Komponen voice coil di dalam pengeras suara akan menciptakan medan elektromagnetik yang akan melakukan interaksi dengan komponen yang ada di dalam magnet. Aliran listrik yang terdapat dalam voice coil akan menciptakan suatu medan magnet yang berubah arah dan mengakibatkan adanya pergerakan menarik dan melepas aliran listrik dengan sangat cepat. Dengan kronologi tersebut, suara keras dapat dihasilkan. Contoh yang kedua, prinsip kerja elektromagnetik. 2. Mikrofon. Prinsip kerja elektromagnetik pada mikrofon adalah mengubah energi suara menjadi energi listrik. Ketika suara memasuki mikrofon, maka akan timbul gelombang yang akan melewati diafragma yang berupa membrane plastik. Membrane plastik tersebut akan bergetar seiring dengan volume gelombang suara yang dimasuki mikrofon. Pada saat yang bersamaan, bagian voice coil yang terletak di belakang diafragma juga akan turut bergetar bersamaan dengan gelombang suara yang masuk. Selanjutnya, gelombang bunyi akan bergesekan dengan medan magnet yang kemudian akan memunculkan sebuah energi listrik di dalam magnet. Mulai dari sinilah gelombang bunyi selanjutnya
akan diubah menjadi suara. Listrik yang terdapat di dalam medan magnet selanjutnya akan bergerak menuju ke arah ampere melalui amplifier. Inilah gelombang suara yang telah dihasilkan akan keluar dan dapat contoh yang ketiga, pintu kulkas. Penerapan prinsip elektromagnetik pada kulkas terbilang cukup sederhana. Di sekitar permukaan pintu kulkas umumnya telah terdapat magnet yang akan menarik material besi pada penampang pintu. Gaya tarik-menarik inilah yang membuat pintu kulkas dapat menutup dengan cukup kuat dan rapat. Contoh keempat itu kompas. Pada jarum kompas telah terpasang dua buah magnet tetap yang senantiasa menunjukkan ke arah utara dan selatan. Hal ini disebabkan bumi memiliki medan magnet yang amat besar di bagian wilayah utara dan selatan. Sifat magnetik yang senantiasa bertolak belakang ini menjadikan jarum kompas utara menunjukkan ke arah selatan yang begitupun sebaliknya. Mengenai hal tersebut, kompas yang banyak diproduksi saat ini telah dimodifikasi sedemikian rupa dan akurasi. Contoh yang kelima itu dinamo sepeda. Dinamo dimanfaatkan sebagai sumber penghasil energi penerangan bagi sepeda. Dinamo menghasilkan energi listrik ketika roda bergerak. Pergerakan roda sepeda akan memutar turbin dinamo yang selanjutnya akan memutarkan magnet di dalam kumparan tetap. Perputaran magnet tersebut akan menghasilkan medan elektromagnetik yang dengan perlahan akan berubah menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang membuat lampu menyala. Contoh yang keenam, pengangkat besi. Prinsip elektromagnetik pada pengangkat besi pada prinsip sama halnya seperti pintu kulkas yang berupa material besi dan penopang pintu sebagai magnetnya. Pengangkatnya sebagai magnet, sedangkan material besi sebagai benda yang ditarik oleh magnet. Pengangkat besi lebih banyak digunakan dalam bidang industri seperti halnya pengangkat peti emas, pemilah sampah logam, mesin pengangkat logam berat, dan lain sebagainya. Cara kerjanya dengan mengalirkan listrik terhadap kumparan yang didirikan pada logam besar. Pada saat listrik mengalir, kumparan tersebut akan memiliki muatan magnet yang mampu menarik material logam. Sifat kemagnetan akan tetap bertahan selama listrik masih disalurkan pada kumparan. Jika aliran listrik diputus, maka logam yang semula telah diangkat akan dapat terlepaskan. Contoh yang ketujuh, bel listrik. Bel listrik lebih banyak dimanfaatkan sebagai simbol peringatan, syarat, atau penanda khusus terhadap suatu peristiwa. Alat ini pada umumnya digunakan di sekolah, pintu rumah, halaman rumah, dan acara perlombaan tertentu. Bunyi nyaring yang dihasilkan oleh bel listrik berasal dari aliran listrik yang muncul pada saat tombol pengaktifan ditekan. Aliran listrik tersebut selanjutnya akan memberikan energi elektromagnetik menuju interruptor. Interruptor inilah yang selanjutnya akan menarik memukul sehingga mampu menimbulkan bunyi nyaring. Jika tombol pengaktifan berhenti ditekan, maka secara otomatis listrik berhenti mengalir sehingga bunyi bel pun akan berhenti. Contoh yang ke-8, papan catur. Penerapan prinsip elektromagnetik pada papan catur juga dapat dikatakan amat sederhana. Pion-pion umumnya dibuat bidak kayu yang pada bagian atasnya dibubuhi magnet tetap. Selanjutnya pada bagian alas catur dibuat dengan bahan dasar besi. Dengan demikian, pion-pion catur tidak akan mudah terjatuh karena adanya sifat kemagnetan yang terdapat pada pion catur, baik pion catur ataupun alas catur. Kedua saling menunjukkan gaya tarik. Relay. Relay merupakan satu komponen kontrol yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik. Meskipun ada pula yang prinsip kerjanya menggunakan komponen semikonduktor. Prinsip
Kerja dari relay elektromagnetik yaitu apabila lilitan pada relay dialiri arus, maka akan muncul gaya elektromagnetik yang berguna untuk menarik armatur. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang inilah melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkat atau seperti molekul udara, saat ini radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar. Berbeda halnya sebelum abad ke-20 ketika konsep nirkabel masih dianggap kisah fiksi semata. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dan tutur kata yang tidak baik, yang bersalahan. Itu murni kesalahan saya sendiri. Terima kasih untuk Bapak dosen pengampu Muhammad Fahreja STMT dengan mata kuliah Medan Elektromagnetik. Dengan hormat, saya ucapkan sekian dan terima kasih.